Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Ya, untuk teman-teman dan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Paris Saint-Germain untuk PSG melewati laga pertama di Emirates dengan luar biasa. Mereka tidak kalah atau tidak bermain seri. Mereka mampu mencuri kemenangan dan ini kemenangan penting. Gol semata wayang dari Ousmane Dembele di menit-menit awal ya, ketika pertandingan sudah kick off, tepatnya di menit kelima, berawal dari sebuah serangan dari sisi kanan pertahanan Arsenal atau dari sebelah kiri ketika PSG melancarkan serangan dengan Kvicha Kvaratskhelia masuk ke dalam dan kemudian memberikan umpan dengan sangat baik ke arah Dembele yang berdiri tidak dalam pengawalan. Kemudian Dembele melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, menghujam di pojok ya, mengena tiang dan sulit untuk bisa dijangkau oleh penjaga gawang Arsenal David Raya, membuat PSG unggul 1-0 dan mereka mampu mempertahankan keunggulan ini sampai peluit panjang tanda berakhir pertandingan itu berbunyi dan mereka itu keluar stadion dengan kepala tegak. Artinya kemenangan ini membuat mereka termotivasi untuk bisa lolos ke final. Masih ada satu pertandingan memang pada tanggal 8 Kamis depan, ya minggu depan, giliran PSG menjadi tuan rumah. Jadi kans besar tentunya ada sebagai tuan rumah. Tetapi Arsenal juga masih punya peluang tentunya. Bagaimana mereka kita bisa tahu di babak sebelumnya kan, di perempat final mereka bisa menang di Emirates dan kemudian bisa menang di Bernabeu melawan juara bertahan Real Madrid. Dan mungkin saja mereka bisa melakukan itu. Tapi ini menjadi misi yang sangat sulit sebenarnya. Ketika mereka gagal untuk bisa menang dan apalagi bermain imbang, kemudian kemenangan ada di pihak PSG. Bagi tim asuhan Mikel Arteta, mereka harus berjuang ekstra keras. Butuh 2 gol untuk bisa lolos. Ya, tetapi ini bermain di markasnya tim asuhan Luis Enrique. Dan Luis Enrique menerapkan suatu taktik permainan yang sangat baik. Ya, mereka unggul dalam ball position, bermain di Emirates 53% berbanding 47%. Jadi ini cukup bagus buat mereka. Hanya berselisih tipis dalam hal on target. Ya, bagaimana PSG melepaskan 11 tembakan dengan 4 on target, sementara bagi Arsenal mereka melepaskan 10 tembakan dan ada 5 on target. Dan kalau melihat dalam pertandingan ini bintangnya selain Dembele tentunya yang membuat gol, Kvaratskhelia bermain dengan bagus, memang semua pemain PSG oke, tapi sosok Donnarumma, penjaga gawang PSG itu spesial sekali, luar biasa. Kalau tidak ada Donnarumma juga pasti akan ada 2-3 gol yang bersarang di gawang PSG dan dia melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Ya, di antaranya bagaimana one on one dia bisa menghalau tembakan dari Leandro Trossard, kemudian dari Martinelli, pemain-pemain Arsenal yang sangat cepat di garis depan, dan itu menjadi poin penting buat kemenangan PSG ketika Donnarumma tampil dengan luar biasa di bawah Mistar. Dan kekecewaan besar terpancar tentunya bagi pelatih Mikel Arteta, karena mereka ingin menang dalam pertandingan ini untuk membuka harapan mereka bisa lolos ke final. Tapi akhirnya yang mereka dapatkan di akhir laga adalah kekalahan. Ya. Dan tentunya dia tahu Arsenal atau tim asuhannya akan melakukan perjalanan yang berat. Ya. Dalam sepak bola segala sesuatu masih bisa terbuka, masih bisa menang walaupun mereka kalah sini. Tapi dia tahu melihat pertandingan ini yang sulit bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Apalagi mereka bermain di Parc des Princes, markasnya bagi PSG. Dan saya pikir PSG juga tidak akan membiarkan gawang mereka bobol. Mereka akan berusaha untuk bisa mencetak gol juga ke gawang David Raya, penjaga gawang Arsenal, sehingga mengamankan kemenangan yang mereka sudah dapatkan saat mereka tandang. Ya, dan tentunya disambut dengan gembira oleh seluruh pemain, Marquinhos dan kawan-kawan, karena mereka mendapatkan hasil yang sangat baik ketika melakoni tandang. Tapi masih ada satu match, tentunya tidak boleh terlalu jumawa bagi PSG karena Arsenal pasti akan bermain lebih menyerang, lebih ofensif, dan Arsenal butuh menang dengan skor lebih dari 2 gol. Ya, ini tentunya harus hati-hati bagi PSG ketika mereka bermain di hadapan publik mereka. Ya, Bukayo Saka di depan tentunya Trossard dan Martinelli akan habis-habisan di pertandingan berikut dengan Odegaard, ya, Declan Rice yang akan bermain juga habis-habisan dengan Mikel yang ada di sana, ya, Merino yang tentunya yang kali ini ditarik ke belakang walaupun dia sebenarnya akan lebih bagus bermain di depan. Dan saya pikir kalau tidak waspada bagi PSG mereka akan berbahaya ya untuk bisa
menjamu Arsenal. Oke, setelah satu kaki bagi PSG sudah mereka melangkah ya. Seakan-akan mereka sudah ada di final, karena nanti akan di final akan berlangsung pada Mei akan datang, akhir Mei, 31 Mei. Sehingga mereka ini tentunya akan lebih percaya diri. Ya, akan lebih percaya diri, tapi tidak boleh berlebihan saya pikir bagi anak-anak PSG, karena mereka juga tahu, menyadari masih ada satu laga yang krusial yang harus mereka mainkan menghadapi Arsenal. Yang Arsenal walaupun kalah terobsesi untuk bagaimana bisa membalikan keadaan. Nah, ketika Arteta kecewa, sementara Luis Enrique juga sangat senang menyambut hasil bagi tim asuhannya. Dalam pertandingan nanti pagi ya, dini hari di Kamis itu akan tersaji duel yang seru. Barcelona lawan Inter Milan. Bermain di Stadion Olimpik Luis Companys, markasnya bagi Barca. Tentunya Barca ingin mendapatkan kemenangan. Bagi Hansi Flick sebagai pelatih yang baru saja sukses merebut Copa del Rey setelah mengalahkan Real Madrid, mereka pasti akan berusaha keras untuk bisa memenangkan pertandingan, karena mereka tahu kalau mereka sampai mendapatkan hasil yang tidak baik atau sama seperti yang terjadi di kubu Arsenal, akan sulit ketika datang ke San Siro untuk menghadapi Inter Milan. Nah, sementara Inter Milan juga yang sedang terpuruk sekarang di kompetisi di Serie A, kemarin mereka baru dilabrak, dihajar di kandang oleh AS Roma, sehingga pucuk pimpinan di Serie A diambil alih oleh Napoli. Nah, mereka tentunya harus melupakan hasil-hasil yang buruk di Liga kemarin, dan mereka harus bisa menatap fokus menghadapi Barca. Ini pertandingan yang tidak sulit, dan itu diakui oleh Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala Inter Milan. Mereka akan menghadapi tim yang sangat kuat. Ini anak-anak muda Barca yang sangat baik ya, punya kecepatan, visi bermain bola sangat baik, passing mereka ya. Kita tahu bersama mereka bakal bermain dengan tiki takanya sangat kuat, dan kubu Inter menyadari mereka pasti akan mendapatkan tekanan yang luar biasa, bukan dari pendukung saja, tetapi bagaimana anak-anak Pedri, Gavi bermain, Frenkie de Jong sebagai kapten, Lamine Yamal, ya ada sana Lewandowski kalau taruh di depan juga sangat baik, ada Rafinha. Ini pemain-pemain yang punya kecepatan di garis depan. Yang harus hati-hati bagi Stephen De Vrij atau siapapun yang bermain di belakang, Acerbi atau Bastoni, pemain-pemain belakang dari Inter Milan, untuk menghadapi kecepatan dari Yamal yang depan. Kalau bisa menempatkan misalnya dengan Lewandowski di depan, tentunya Yamal akan bergerak dengan sangat baik bersama dengan Rafinha di sisi kiri untuk bisa mengedor pertahanan. Karena Inter Milan kan pasti terbiasa akan bermain dengan posisi 3-5-2. Gelandang mereka yang sangat kuat di sini. Karena lalu ada ditopang dengan Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella di sana, ada Di Marco, ya, ada Darmian, ya. Syukur-syukur kalau Dumfries sudah oke akan bermain di sana. Dan ini menjadi kekuatan bagi Inter Milan. Namun lini belakang harus diperhatikan dengan baik, karena itu tadi yang saya bilang, anak-anak muda dari Barca ini sangat-sangat cepat bermain untuk bisa menggedor pertahanan dari Inter Milan. Tapi dengan kekuatan yang mereka ada di tengah, artinya mereka bisa membendung Frenkie de Jong atau Pedri yang dimainkan untuk tidak bisa berbuat banyak, karena mereka harus bisa mengunci sisi ini agar bola-bola tidak sampai ke Yamal atau ke Rafinha yang sangat kuat yang lama di lini serang Barca. Sementara kita tahu bersama Barca juga punya kekuatan di barisan belakang dengan dikomandoi kiper mereka Szczęsny yang terbiasa sebelumnya bersama dengan Juve di Serie A. Tentunya ini dengan Jules Koundé yang bermain di sana, ada Kubarsi, ya, Araujo, ini pemain-pemain yang bagus di belakang. Ya, mereka pasti akan mengamati, mengantisipasi pergerakan pemain-pemain depan dari Inter Milan yang akan mengandalkan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez yang ada di depan. Dan Inter ya pasti tidak akan takut, karena mereka kalau mengingat yang lalu ya, ketika mereka terakhir menjadi juara di Liga Champions di 2010 ya kalau nggak salah ya, dan mereka bisa sukses itu maju ke final setelah mereka menyingkirkan di semifinal adalah Barcelona, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Munchen. Jadi saya pikir bukan tidak mungkin itu akan terulang lagi, dan mereka akan berusaha untuk tidak kalah, paling tidak imbang main dengan Barca untuk mereka berharap ada hasil yang bagus di San Siro. Tapi sekali lagi, tidak mudah
Barca sedang bagus-bagusnya, sedang mengincar mereka untuk treble. Mereka sudah juara di Copa del Rey, mereka akan juara di La Liga tentunya, dan mereka ingin mengambil di UCL. Dan itu kesempatan yang ada di kubu Hansi Flick sebagai pelatih kepala yang ingin melakukan sama seperti ketika dia membawa Munchen juara sebagai pelatih pada 2020. Dia melakukan treble di sana yang luar biasa tentunya, yang ingin diulangi oleh Hansi Flick. Ya, kita akan tunggu hasil pertandingan teman-teman pada dini hari nanti antara Barca dan Inter Milan untuk menentukan siapa yang akan memenangkan laga di pertandingan pertama. Karena setelah ini mereka akan main duluan pada pekan depan, itu di hari Rabu. Akan bertukar dengan pertandingan antara PSG dan Arsenal. Karena PSG dan Arsenal main lebih dulu, tapi kemudian mereka akan bermain belakangan. Satu hari setelah itu, setelah pertandingan kedua nantinya di San Siro, di tanggal 7 dan kemudian di tanggal 8. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, bicara tentang mereview hasil pertandingan yang ada di UCL. Ciao.